Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian, rekan kelas saya Teknik Elektro A. Di sini saya akan mempresentasikan dan menyelesaikan tugas dari buku kedua, di mana modul pertama itu dengan judul pembangkitan sinyal. Langsung saja kita menuju ke tugasnya. Tugas yang pertama, kita diminta untuk membuat program menggunakan M-File. Tujuannya untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off keying atau OOK. Di sini saya sudah menyediakan codingannya. Di mana perintah yang pertama itu clear all, close all, dan CLC. Ini bertujuan untuk membersihkan dari perintah-perintah yang sebelumnya kita kerjakan. Di sini adalah presentasi parameter untuk gelombang AM. Kita akan memasukkan nilai-nilai yang kita inginkan. Di mana kita masukkan FC-nya 1000. FC ini adalah frekuensi pembawa. FM-nya 100. FM itu adalah frekuensi sinyal pesan. Dan AC-nya itu 1. Ini adalah amplitudo pembawa. AM-nya senilai 0,5. Ini adalah amplitudo sinyal pesan. Fs-nya atau frekuensi samplingnya ada 10.000 Hz. T-nya itu adalah 0:1. Berarti frekuensi samplingnya sama dengan 1. Ini dalam satuan waktu atau detik. Di sini adalah beberapa parameter yang kita masukkan. Yang pertama, presentasi sinyal pesan atau message sinyal, presentasi sinyal pembawa atau carrier sinyal, presentasi dari gelombang AM atau amplitude modulation, kemudian ada plot sinyal pesan pembawa dan AM. Pada coding ini kita akan menampilkan sinyal pesan. Dalam X label itu adalah parameter waktu dan sumbu J itu adalah amplitudo. Langsung saja kita akan memasukkan codingannya di command window. Nah, di sini dapat kita lihat grafiknya itu adalah tiga nilai parameter. Yang pertama itu adalah message sinyal, kemudian sinyal pembawa atau carrier sinyal, kemudian ada gelombang AM. Di mana tiap dari nilai-nilai ini kita bandingkan persatuan waktu dengan amplitudo, di mana sumbu Y itu membuat parameter amplitudo, sedangkan sumbu X-nya itu membuat parameter sumbu waktu. Kemudian pada soal yang tadi kita juga diminta untuk menampilkan gambar dari gelombang on-off keying-nya. Di sini sudah ada tersedia codingannya, di mana seperti biasa perintah pertama itu adalah clear all, close all, dan CLC. Ini berfungsi untuk membersihkan area kerja kita yang sebelumnya untuk membuat perintah-perintah baru. Beberapa parameter untuk on-off keying. Yang pertama itu FC atau frekuensi pembawa, di mana nilainya itu 1000. Kemudian ada Fs atau frekuensi sampling, di mana nilainya itu 10.000.
T-nya itu 0:1, sehingga fs-nya adalah 1 per satuan waktu. Datanya itu adalah terdiri dari 1011001011. Ini termasuk data biner, di mana 0 itu adalah kondisi off dan 1 adalah kondisi 0. Kemudian parameter sinyal pembawa itu kita hitung dengan sin 2 dikali V dikali dengan FC-nya dikali dengan T-nya. Kemudian presentasi gelombang on off keying-nya itu kita hitung apabila I-nya adalah 1 bandingkan dengan panjang dari data, maka I-nya adalah 1. Langsung saja kita akan coba runkan di MATLAB-nya, di command window-nya. Nah, di sini sudah tertampil dari gelombang on off keying-nya, di mana di sumbu X itu adalah parameter amplitudo, sedangkan di sumbu Y itu adalah parameter amplitudo, sedangkan di sumbu X-nya itu adalah parameter waktu. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya. Bentuk dari gelombang on off keying dari program yang sudah saya berikan nilainya tadi. Kemudian kita langsung saja ke soal nomor 2. Modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitudo 1/2, 1/3, 1/4 hingga 1/20. Frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F sampai ke 20F. Dan kita diminta untuk menjawab sinyal apakah yang muncul. Langsung saja kita menuju ke codingan yang sudah saya sediakan. Baiklah, pada perintah untuk soal nomor 2, kita akan langsung menuju ke codingannya. Di mana di sini seperti biasa perintah yang pertama itu adalah clear all, close all, dan CLC. Ini berfungsi untuk membersihkan perintah-perintah yang sebelumnya kita gunakan. Kemudian nilai-nilai dari setiap parameternya. Yang pertama untuk fs-nya itu bernilai 1000 dan f-nya itu ada 4, sedangkan t-nya ada lean space 0,1, fs. Dimana untuk sumbu y itu zeros, size t, dan persentase inisialisasi sinyal total. Untuk n sama dengan 1/20, maka y-nya itu y tambah 1 per n dikali dengan sin 2 dikali pi dikali n dikali f dikali t. Langsung saja kita tampilkan dari figurnya. Nah, jadi kira-kira beginilah dari sinyal hasil penjumlahannya. Ini adalah sinyal dengan fungsi ganjil, di mana sumbu Y itu memuat nilai parameter amplitudo, sedangkan sumbu X-nya itu memuat nilai waktu. Kemudian ada soal ketiga, kita diminta untuk menampilkan sinyal yang muncul seperti pada nomor 2. Sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Kita akan tampilkan di MATLAB. Nah, perintah di codingannya itu yang pertama itu adalah clear all, close all, dan CLC. Kita masukkan nilai-nilai parameternya. Nilai fs-nya itu 1000, nilai f-nya 4, nilai t-nya length space 0,1 dikali fs.
Kita akan langsung saja menampilkan dari sinyalnya. Nah, sinyalnya hampir dari tampilannya sama saja seperti pada soal nomor 2 tadi, di mana nilai sinyal dengan harmonik genap hingga 40 kali dengan frekuensinya, di mana di sumbu Y itu adalah nilai parameter amplitudo, sedangkan di sumbu X-nya itu adalah parameter waktu. Kemudian kita menuju ke modul 2 dari materi kedua, berjudul sampling dan aliasing. Berikut adalah teori-teori yang disajikan. Kita langsung saja menuju tugasnya. Tugasnya itu kita diminta untuk menjelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Dan kita diminta untuk menyertakan gambar pada penjelasan kita. Langsung saja kita menuju ke MATLAB-nya untuk menampilkan codingan dan menyertakan gambarnya. Yang pertama, tadi kan ada materinya tentang aliasing. Beginilah dari codingan untuk menampilkan aliasing pada sinyal. Ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada parameter sinyal, kemudian sampling dengan berbagai fs, kemudian plot hasil aliasing. Seperti biasa, awalan dari programnya itu adalah CLC, clear, dan close out. Berikut adalah nilai-nilai dari setiap parameter sinyalnya, yaitu FI-nya bernilai 1000, FS1 5000, FS2 2000, FS3 1500, FS4 800. Kemudian sampling dengan berbagai nilai FS, di mana T1-nya 0:1 per F1 sama dengan 0,05. Ini nilainya sama sampai ke nilai T keempat. Dan rumusnya itu hanya berbeda di penyebutan T1-nya sesuai dengan urutannya. Kalau misalnya di T1, maka rumusnya sin 2 dikali Pi dikali Fi dikali dengan T1. Begitu selanjutnya. Kemudian ini adalah perintah untuk memplot hasil dari aliasingnya. Kita coba runkan. Nah, beginilah kira-kira gambar dari aliasing, di mana Fs di mana di sini adalah ada 4 kondisi. Apabila Fs-nya lebih besar dari 2 Fi, maka sampling sinyal ini termasuk ke dalam kategori sampling yang baik, di mana tidak ada terjadinya aliasing. Dan apabila Fs-nya itu sama dengan nilai 2 Fi, maka ini disebut batas Nyquist. Ini kondisinya nyaris saja terjadi aliasing. Kemudian ada kondisi ketiga, apabila Fs-nya lebih kecil dari 2 Fi, maka ini kondisinya akan terjadi aliasing. Kemudian apabila Fs-nya lebih kecil 2 kali lipat dari 2 Fi, maka kondisi ini memungkinkan terjadinya aliasing yang parah. Dan untuk yang kedua, kita akan menampilkan efek sampling. Terbalik tadi Bang. Nah, inilah menampilkan untuk efek sampling dari sinyalnya. Beberapa parameter yang kita masukkan itu adalah Fi, Fs1, Fs2, Fs3, Fs4. Di mana Fs ini adalah
FI ini adalah frekuensi sinyal. Fs1 itu kondisinya Fs lebih besar 2 kali dari 2 Fi. Kemudian kita akan memasukkan nilai sampling daripada berbagai Fs. Sama seperti tadi, rumusnya sama saja dari T1 sampai ke 4, hanya diganti dengan nilai T1-nya, T2-nya, T3-nya, dan T4-nya. Kemudian perintah ketiga itu adalah memplot hasil dari perintah-perintah yang tadi kita buat di atas. Kita coba akan tampilkan bentuk dari Nah, di sini terlihat tadi sama juga dengan yang sebelumnya, itu aliasing. Frekuensi samplingnya ini apabila dia dimasukkan seperti nilai-nilai tadi, ada empat kondisi, dimana apabila Fs-nya 2 kali lebih besar dari 2 Fi-nya, maka kondisi ini akan menjadi sampling yang baik. Apabila Fs-nya lebih besar dari 2 Fi, ini akan terjadi hampir aliasingnya. Kemudian apabila Fs-nya kira-kira sama dengan 2 Fi, ini kondisinya rentan dari aliasing. Dan apabila Fs-nya lebih kecil dari 2 Fi, maka aliasing sudah pasti terjadi. Kemudian ada sampling sinyal jamak. Ini adalah bentuk gelombangnya pada modul. Kita akan coba menampilkannya di MATLAB dari sampling sinyal jamak. Di sini perintah pertama tentu saja CLC, clear, dan close all. Parameter sinyal yang kita masukkan itu adalah parameter Fs original, T, dan T besar dan T kecil. Dimana Fs original ini frekuensi sampling tinggi untuk sinyal asli, T-nya itu durasi sinyal dalam detik, T yang kecil ini adalah waktu kontinu, karena sinyal yang akan kita tampilkan adalah sinyal bersifat kontinu. Sinyal jamak pada pengertiannya adalah dua sinyal yang sinusoidal dengan frekuensi berbeda, dimana kita dalam perintah ini kita masukkan nilai F1-nya adalah 50, F2 120. Di sini ada 3 kasus, dimana kasus pertama itu Fs-nya lebih kecil dari 2 F max. Kemudian kasus kedua optimal sampling, ini disebut optimal sampling, dimana terjadi karena apabila Fs-nya sama dengan 2 kali F max. Kemudian ada kasus 3, ini oversampling, dimana apabila Fs-nya 2 kali lebih besar dari 2 F max-nya. Kita akan coba jalankan untuk melihat bentuk dari gelombangnya. Nah, ini adalah bentuk dari ketiga kondisi tadi, di mana aliasing terjadi apabila Fs-nya lebih kecil dari 2 F max. Ini dapat kita lihat terjadi aliasing pada setiap nilai. Kemudian sampling optimal Fs. Ini terjadi apabila Fs-nya sama dengan 2 dikali F max-nya. Kemudian ada oversampling. Ini terjadi apabila frekuensi samplingnya itu ada 2 kali lipat dari 2 kali F max-nya. Dapat kita lihat pada oversampling ini kita kelebihan dari frekuensi samplingnya, sehingga bentuk gelombangnya jadi begini. Terlihat rapat antara nilai satu dengan nilai yang lain. Kemudian yang terakhir dari bab 2 ini, pengaruh Fs terhadap rekaman suara.
kita diminta untuk menyiapkan sumber suara, kemudian melakukan langkah-langkah pada dengan fs yang diubah menjadi 3.000, 30.000, 20.000, 10.000, dan 5.000. Kemudian kita disuruh menampilkan suaranya. Nah, codingan untuk melihat pengaruh fs terhadap rekaman suara. Yang pertama, kita akan membuat title-nya itu pengaruh fs terhadap rekaman suara. Kemudian perintahnya CLC dan clear all. Kemudian kita setting frekuensi samplingnya, di mana nilai fs 1-nya adalah 8.000. Kemudian nilai fs 2-nya ada 44.100. Kemudian kita masukkan nilai durasi perekamannya. Durasi yang kita berikan tadi ada 5 detik. Kemudian kita merekam suara dengan frekuensi sampling rendah dan merekam suara dengan frekuensi sampling yang tinggi dan mendapatkan suara. Kita akan coba runkan untuk melihat bagaimana bentuk gelombangnya. Nah, dilihat di sini dia akan mulai merekam suara dengan nilai 8.000 Hz, 44.000 Hz, 8.000. Dilihat di sini dia akan mulai terdengar di sini itu adalah suara dengan frekuensi 8.000 Hz dengan nilai. Nah, dapat kita dengar tadi ada terjadi perekaman suara dengan dua jenis frekuensi. Yang pertama, frekuensi fs yang 8.000 Hz dan fs yang 44.100 Hz. Kemudian kita masuk ke bab 3 dari materi kedua ini dengan judul pembangkitan nada menggunakan MATLAB. Tujuan dari modul ini, mahasiswa mampu untuk membangkitkan sinyal suara atau nada menggunakan MATLAB M-File. Langsung saja kita menuju tugasnya. Tugas yang pertama itu kita diminta membuat program M-File untuk membangkitkan nada panggilan nomor HP masing-masing. Kemudian kita disuruh mengubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Dan kita diminta mengamati perubahan nadanya. Langsung saja pada MATLAB kita lihat perintah-perintah yang kita masukkan. Baiklah, kita akan melanjutkan. Pada tugas yang tadi kita untuk memasukkan program dengan judulnya pembangkit nada HP. Di sini kita masukkan menginput nomor HP. Di sini saya menginput nomor HP saya sendiri. Kemudian kita masukkan nilai-nilai parameternya, parameter nadanya. Durasinya itu 0,5. Durasi setiap nada atau detik. fs standarnya itu frekuensi sampling standar, fs up-nya frekuensi sampling up, fs down-nya frekuensi sampling down. Langsung saja kita akan merunkan dari codingannya. Pada sumbu X itu adalah parameter waktu dan pada sumbu Y itu parameter amplitude. Sedangkan yang di bawah ini adalah spektrum frekuensi dan sampling, di mana ini
di sumbu X-nya itu adalah parameter frekuensi, sedangkan di Y-nya itu magnitudo. Itu tadi yang down, ini sekarang yang spektrum frekuensi yang up. Kira-kira begitu kalau kita membuat codingan pembangkit nada HP. Kemudian nomor 2 tadi, kita diminta membuat program M-File untuk membangkitkan satu full lagu. Kita memilih sendiri. Di sini saya memilih lagu Twinkle Twinkle. Dan kita disuruh menyesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi jelas didengar. Langsung saja kita menuju codingan yang telah dibuat di sini. Ini adalah lagu Twinkle Twinkle Little Star, dimana kita seperti biasa perintah pertamanya itu kita CLC, clear, dan close all. Parameter dasar dari pembangkitan nada dari lagu Twinkle Twinkle Little Star itu fs-nya 8000, durasinya 0,4, pause durasinya itu 0,1. Pause duration ini durasi jeda antar nada. Definisi frekuensi nada dalam hertz, skalanya itu diatonis. Ini adalah melodi-melodi yang terdapat pada lagu Twinkle Twinkle Little Star. Kemudian kita akan memasukkan perintah menginisialisasi data suara. Kemudian ada pembuatan sinyal berdasarkan partitur. Nah, langsung saja kita akan mencoba run dari codingan untuk menampilkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Bisa didengar itu adalah melodi dari lagu Twinkle Twinkle Little Star. Dalam hal ini kita memasukkan format dari lagunya ini dengan format WAV. Kemudian dari nomor 2-nya tadi kita diminta lagi menyesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi jelas didengar. Ini adalah codingan untuk memperjelas sinyalnya, memperjelas nadanya agar menjadi lebih jelas didengar. Pertama perintahnya itu close, clear all, close all, dan CLC, dan seterusnya. Kita akan coba runkan. Nah, sekian dari saya mempresentasikan tugas-tugas dari modul kedua, materi kedua. Mohon maaf jika banyak tadi ada kesalahan dan juga kekeliruan. Baiklah, selamat sore buat kita semua, kepada Bapak pengampu mata kuliah signal processing dan juga rekan-rekan sekelas kalian. Di sini saya akan menampilkan pengerjaan saya mengenai materi yang pertama, yaitu modul praktikum sistem kendali. Kita akan bacakan sedikit isi dari materinya. Tujuan dari materi ini, kita diharapkan mengenal dan mempersiapkan lingkungan kerja dari MATLAB,
Kemudian mahasiswa dapat mengenal dasar-dasar dari MATLAB. Kemudian mahasiswa menguasai dasar-dasar dari MATLAB. Dasar teorinya sudah terpampang di sini. Kita bisa baca di modul yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Kita langsung saja menuju ke tugasnya. Latihan yang pertama, kita diminta membuat contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, dan jendela ruang kerja, dan jendela history, serta input dan output dengan nilai yang kita masukkan itu adalah NIM masing-masing di setiap komennya. Langsung saja kita menuju ke MATLAB. Di sini NIM saya akan saya masukkan. Nah, kita bersihkan dulu dengan ngetik CLC. Ini kita select semua dan kopas di command window. Nah, di sini dia sudah membaca link kita. Kemudian tadi dia meminta jendela kemudian kita langsung saja menuju ke bab 2, yaitu variabel, operator, dan matriks. Tujuan dari modul ini kita diharapkan kita mengetahui variabel, operator, dan matrik pada aplikasi MATLAB, yang kemudian kita diharapkan mengetahui cara menggunakan variabel, operator, dan matrik pada MATLAB. Langsung saja kita menuju ke tugas yang diberikan. Nah, di sini disediakan latihan. Buatlah 2 buah matrik dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matrik. Perhatikan cara kerjanya. Langsung saja kita jawab. Nah, di sini saya sudah menyediakan. Ini kita CLC-kan dulu untuk membersihkan command window. Sini sudah tersedia. Sudah saya buat codingan untuk mendefinisikan 2 buah matrik dengan ukuran sembarang. Di mana di sini saya membuat matrik A dan B. Matrik A ini anggota dari suku-sukunya itu 10, 3, dan 3. Ini adalah matriks jenis orde 3x3 dengan elemen acak 1 sampai 10. Kemudian matrik B juga sama, elemen acak 1 sampai 10. Operasi pada aritmatika ini adalah yang pertama itu sum matrik, di mana sum matrik ini rumusnya A tambah B. Kemudian div matrik itu adalah selisih dari matrik, rumusnya A dikurang B. Kemudian ada prod matrik, yaitu perkalian matrik A dikali B. Nah, inilah perintah-perintah display. Kemudian hasilnya kita membuat perintah determinan dan inverse. Nah, kita coba. Nah, setelah kita runkan, maka di area command window-nya kita akan mendapatkan operasi-operasi yang sesuai dengan perintah-perintah kita. Di sini disediakan nama-nama matriknya, kemudian display, dan hasil yang kita terima setelah penghitungan MATLAB. Yang pertama tadi ada sum matrik, di mana ini adalah hasilnya. Kemudian ada penjumlahan
pengurangan matrik, ini adalah hasilnya. Kemudian perkalian matrik, ini adalah hasilnya. Dan juga kita tadi membuat perintah determinan, maka determinan matriks A itu adalah 316. Kemudian inverse matriks A itu adalah minus 2025 dan sekian. Nah. Kemudian pada perintah yang lain, kita juga disuruh membuat skrip sederhana untuk menghitung A luas dan keliling lingkaran, dan B mian dari nilai data berikut. Disediakan data di sini ada 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Langsung saja kita menjawabnya dengan menuju ke program. Nah, pertama tadi kita diminta untuk menghitung luas keliling serta mian dari data nilai. Pertama sekali sebelum kita menuju ke perintah yang baru, kita klik dulu command window-nya dengan CLC dan enter. Kemudian perintah-perintah itu, yang pertama kita menghitung luas jari dan keliling lingkaran. Mana parameter-parameter yang kita perlukan adalah R-nya atau jari-jarinya, kemudian luas dan kelilingnya. Kemudian pada perintah yang kedua kita menghitung mian dari data nilai yang tadi 46, 60, 87 dan selanjutnya. Langsung saja kita ini select semua. Nah, kita coba masukkan jari-jari lingkarannya 16. Nah, maka luas lingkarannya adalah 804,25 dalam satuan luas. Kemudian kelilingnya 100,53. Maka mian dari data nilai yang tadi yang kita berikan ini adalah 73,62. Kemudian kita kerjakan tugas-tugas yang telah disediakan. Yang pertama ada nomor 1, hitunglah dengan menggunakan MATLAB 12/3,5, dan ada 4 butir untuk soal nomor 1. Kita akan langsung saja menuju ke programnya. Sebelum kita masuk ke perintah yang baru, kita akan clear dulu command window-nya. Nah, selanjutnya kita lihat programnya. Di sini sudah saya sediakan untuk soal-soal untuk keempat yang tadi. Pertama ini nomor 1 12/3,5. Kemudian bagian B 3 tambah 5/4 pangkat 2. Bagian C 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 dipangkat dengan setengah. Kemudian 2/6 kali 6/0,3 untuk bagian D. Kemudian soal nomor 2 yang tadi, kita buatlah variabel berikut. Hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Variabel tadi A-nya itu 25, B-nya itu nilainya 50, C 125 dan D 89. Operasi-operasi yang diminta, X sama dengan A tambah B tambah C, Z sama dengan D pangkat A per B tambah C, kemudian Y sama dengan A per D tambah B. Untuk soal nomor 3, kita diminta memvalidasi variabel-variabel yang disediakan. Luas keliling 1,2 data, div 3, time from start 10 dikali sampai hasil terakhir dan nilai awal. Nilai-nilai yang diberikan tadi kita masukkan ke dalam MATLAB. Kita buat perintah mempresentasikan kevalidan dari variabel-variabel yang diberikan. Untuk nomor 4, perintahnya itu mendefinisikan vektor dan matrik berikut di dalam MATLAB. Disediakan vektor dan matrik.
Kemudian nomor 5 kita diminta menggabungkan matriks A dan B menjadi matriks C dan W. Nah, langsung saja kita coba menyalinya, kemudian membuat perintah di command window. Nah, maka yang menjadi hasilnya itu adalah ini. Untuk ANS-nya tadi adalah 3, nah ini tadi 12/3,5 ini adalah 3,4286, dan sampai ke bawah tadi adalah hasil-hasil dari perintah-perintah yang diminta tadi. Kemudian sebelum kita menuju ke command window yang baru, kita bersihkan dulu ruang kerjanya. Kemudian ada modul 3 dengan judul M-File, fungsi, dan grafik. Tujuan dari modul ini, kita diharapkan mengetahui M-File, fungsi, dan grafik pada MATLAB. Kemudian mengetahui cara menggunakan M-File, fungsi, dan grafik pada MATLAB. Dasar teorinya ada di sini, tersedia di modul yang diberikan Bapak dosen kampus. Langsung saja kita menuju ke tugas atau latihannya. Nah, latihan pertama, kita diminta untuk membuat program dengan M-File untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui parameter-parameter yang diberikan, yaitu panjang 5, lebar 3, dan tinggi 6,5. Beri nama program ini dengan program balok M. Nah, ini adalah codingan untuk program balok L. Sesuai dengan perintah yang tadi, kita diminta membuat namanya program balok M. Diketahui nilai-nilai yang diberikan tadi untuk panjangnya 5, lebarnya 3, dan tingginya 6,5. Kemudian kita disuruh membuat perintah menghitung volume dari balok dengan nilai-nilai yang diberikan tadi, di mana rumus volume untuk balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian selain volume, kita akan menghitung luas permukaan balok. Luas permukaan dari balok sendiri yaitu rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Maka perintah terakhir agar ditampilkan hasilnya. Nah, kita akan coba salin semua program ini. Nah, maka di MATLAB ini akan langsung dihitung sesuai dengan nilai-nilai, maka volume baloknya akan didapat 97,5 dan luas permukaannya 134. Untuk latihan nomor 2, kita diminta membuat fungsi dengan M-File untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi. Kita disuruh memasukkan, nanti kita membuat variabel panjang, lebar, dan tinggi balok. Keluarannya adalah volume dan luas permukaan balok. Nama fungsi ini
hitung balok M. Nah, langsung saja menuju MATLAB. Nah, ini adalah codingan untuk tadi. Nama filenya adalah hitung balok M. Nah, di sini fungsinya volume luas permukaan, hitung balok, panjang lebarnya tinggi. Nah, kita akan salin. Kemudian perintah untuk latihan nomor 3, kita diminta membuat fungsi dengan file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Kita diminta akan memasukkan nilai-nilai panjang, lebar, alas prisma, tinggi prisma, dan keluaran yang diharapkan itu volume dan luas permukaan prisma. Dan nama dari filenya ini, dari fungsinya ini adalah hitung prisma M. Langsung saja menuju MATLAB. Nih, ini nama fungsinya adalah hitung prisma M. Kita bersihkan dulu dari command window-nya. Kemudian ini adalah codingan dari fungsi hitung prisma M, di mana ada 3 parameter, yang itu P, L, dan T. Panjang alas prisma, lebar alas prisma, dan tinggi prisma. Rumus untuk menghitung volume prisma itu kan P dikali L dikali T. Kemudian rumus untuk menghitung luas permukaan dari prisma adalah 2 dikali P dikali L tambah 2 dikali P dikali T tambah 2 dikali L dikali T. Kita akan coba hitung. Juga Pak. Kemudian ada perintah keempat. Buatlah suatu program untuk menampilkan segitiga Pascal. Untuk menampilkan segitiga Pascal, inilah segitiga Pascal. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran yang ini. Kemudian kita diminta membuat program ini dengan nama program Pascal M. Langsung saja menuju MATLAB. Kita bersihkan command window yang tadi. Nah, ini adalah program dari segitiga Pascal. Rusak semua, bos. Udah 3 yang error. 3. Kemudian soal yang kelima, latihan yang kelima, kita diminta membuat fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal. Kemudian kita diberitahu spesifikasi dari fungsi tersebut, dari tanggal, bulan, dan tahun awal, serta tanggal, bulan, dan tahun keluaran yang diharapkan apabila kita menjalankan program ini adalah jumlah hari di antara 2 tanggal tersebut. Kita diminta membuat nama fungsi ini dengan hitung hari M. Di sini kita diberikan contoh, apabila kita ingin menghitung jumlah hari antara 2 Januari
2004 hingga 5 November 2006. Maka ketika program jumlah hari sama dengan hitung hari, di sini adalah nilai yang tadi dua mewakili tanggal, 1 mewakili bulan, dan 2004 mewakili tahun, dan juga sama 5 November 2006. Maka jumlah hari di antara rentang ini adalah 1038, dan kita akan menuju ke MATLAB untuk melihat perintahnya. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, tampaknya di sini program yang diberikan di modul memiliki kesalahan. Kita langsung saja akan menuju ke tugas. Yang pertama, kita diharap agar lebih memahami, kita disuruh memperhatikan program yang diberikan. Ini adalah fungsinya. Kita disuruh menyimpan program tersebut dengan nama balok M. Selanjutnya buatlah fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Kita diminta menyimpan fungsi tersebut dengan nama tabung M dan kerucut M. Langsung saja kita melihat programnya dengan nama kerucut M, balok M. Nah, kita akan coba runkan. Nah, dan kita coba run. Dan kita menuju ke tabung. Kita bersihkan dulu. Tampaknya ada kayak erroran di sini. Dan kita akan coba dari program kerucut yang tadi. Kita bersihkan juga. Di sini tampaknya programnya error juga. Setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah script yang meminta inputan dari user. Dan kita disuruh memilih bangun ruangnya, kemudian masukkan pilihan. Kita akan memilih. Di sini kita akan memilih pilihan bangun ruangnya. Di sini saya memilih nomor 2 yaitu tabung. Kita enter. Kita disuruh memasukkan parameter jari-jari. Kita masukkan coba 5 dalam satuan jari-jari. Kemudian tinggi kita coba 9. Maka otomatis langsung dihitung volumenya tabungnya, yaitu 706,86 dalam satuan volume. Pada soal nomor 3 kita diberikan nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa. Ini adalah nilainya. Kita tugasnya di sini
Salinlah data tersebut ke dalam file Excel, kemudian bacalah file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus. Rumusnya itu nilai akhir sama dengan 40% dikali dengan UTS, tambah 40% dikali dengan UAS, tambah 20% dari hasil kuis. Setelah diperoleh nilai akhir dari tiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang. Sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari si mahasiswa yang bersangkutan. Nah, langsung saja kita coba menuju ke MATLAB-nya. Sama filenya tadi, modul 1. Nah, inilah data-data dari tabel tadi, kita masukkan ke dalam MATLAB. Data nilai mahasiswa, kuisnya ini, nilai UTS-nya ini, nilai UAS-nya ini. Dengan rumus yang tadi diberikan 0,4 ini adalah versi desimal dari 40%. 40% dikali UTS ditambah dengan 40% dikali nilai UAS tambah 20% nilai kuis. Maka untuk menampilkan hasil dalam bentuk grafik batangnya, kita akan coba masukkan ini ke dalam command window. Nah, grafik dari data-data yang tadi, kita akan membaca jumlah mahasiswa yang memiliki nilai 80 sekian itu adalah 4 orang. Kemudian yang nilai paling tinggi itu 90, nilai 90 itu diraih oleh 15 orang. Dan sedangkan dari data ini nilai dengan rentang terkecil yaitu 30 sekian dengan nilai 30 sekian diraih oleh 16 orang. Keempat, kita diminta membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Nah, di sini fungsinya yang sudah saya siapkan. Nah, fungsinya itu function nilai akhir sama dengan hitung nilai akhir kuis, UTS, dan UAS. Nilai akhir sama dengan 0, sama seperti rumus yang tadi, 0,4 dikali UTS tambah 0,4 dikali UAS tambah 0,2 dikali kuis. Kita akan coba membuat di command window-nya. Kemudian yang nomor 5, soal nomor 5, kita diberikan ada 5 fungsi. Y sama dengan sin X, sin 2X, dan Y sama dengan 3 minus 3. Kita diminta menampilkan grafik A, B, dan C dalam satu figur. A, B, dan C. Nah, program yang kita sudah sediakan. Judulnya di sini definisi domain X untuk fungsi trigonometri, di mana X sama dengan linspace minus 2 dikali pi, 2 dikali pi, 1000. Fungsi trigonometrinya itu ada 3, yaitu Y1,
Y1 sama dengan sin 2 dikali X, Y2 sin 2 dikali X tambah Pi per 2, Y3 sin 2 dikali X dikurang Pi per 2. Di sini adalah perintah plot fungsi A, B, dan C dalam satu figur. Kemudian definisi domain X untuk fungsi polinomial. Kemudian plot fungsi dalam figur terpisah. Data untuk fungsi E. Presentasi plot fungsi E dalam figur terpisah. Kita akan salin. Nah, dari data-data yang kita berikan tadi, kita mendapat grafik data diskrit. Di sini ada indeks. Kemudian kira-kira beginilah hasil yang dapat ditampilkan ketika kita memasukkan nilai-nilai dari data yang tadi. Untuk grafik gambar grafiknya, di mana grafik Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat. Begini kira-kira gambar dari grafiknya. Yang tadi kita diminta membuat gambar grafik fungsi trigonometri. Kira-kira beginilah gambar grafik fungsi trigonometrinya. Nah, baiklah, selesai sudah pembahasan saya tentang materi pertama, yaitu modul praktikum sistem kendali. Mohon maaf apabila pada topik ini saya memiliki beberapa kesalahan. Sekian dan terima kasih.